Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantin Doraemon. Di balik pintu sempit ini, ribuan porsi makanan berpindah tangan setiap hari untuk mengisi perut mahasiswa yang lapar. Namun, di tengah kepulan uap dan aroma lezat ini, ada satu hal yang sering luput dari pandangan kita. Wadah putih yang kita gunakan. Apakah ia hanya sekadar pembungkus atau justru ancaman yang tersembunyi? Lihat ini, suhu tinggi bertemu dengan polimer plastik. Secara sains, terjadi proses migrasi kimia. Zat yang bernama sirena mulai terlepas dari wadah dan menyatu dengan makanan yang akan kita santap. Kita tidak bisa melihatnya, tapi proses ini nyata. Terjadi setiap kali suhu panas menyentuh wadah ini. Sudah berapa lama jualan di Doraemon sama udah berapa lama pakai styrofoam? Mulai jualan dari 2023 sampai sekarang berarti jadi udah 4 tahun. Awal pakai styrofoam dari 2023 langsung styrofoamnya habis, paling pakai paperboard. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau pakai hitungan modal ya ngaruh banget gak kalau styrofoam ini harganya naik? Kalau harga styrofoam naik mungkin bisa jadi harga wantonya juga bisa naik sedikit. Apakah styrofoam kalau misalkan diganti sama yang lain, apakah akan ngaruh ke keuntungan? Kalau bisa styrofoam diganti sama wadah lain, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada perubahan keuntungan gitu. Tetap sama. Bukan makanan di sini itu disajikannya masih panas ya Bu ya. Nah, kira-kiranya pernah nggak Bu waktu makanan panas di styrofoam tuh styrofoamnya jadi meleleh atau melengkung gitu Bu? Nggak pernah, soalnya di piaman plastik lagi sama itu. Terus Bu, sebelumnya pernah nggak sih Bu ada pelanggan yang komplain pengen minta plastik tambahan karena takut makanannya langsung kena styrofoam? Terus kira-kiranya Ibu tahu gak Bu kalau misalkan styrofoam kena makanan panas ada pengaruhnya? Katanya sih ada, cuman karena itu di alasan plastik lagi kali ya, nggak apa-apa kali ya. Yang sering makan di sini, sering nggak di sini? Ya. Seberapa sadar AA tentang resiko ya karsiogen di styrofoam? Kalau kita ngomongin zat yang terkandung dalam styrofoam, saya masih kurang teredukasi gitu. Namun ini menjadi sebuah insight baru untuk saya, terutama yang sering jajan di Doraemon. Padahal mungkin saya masih kurang paham gitu mengenai zat yang terkandung di Doraemon. Saya sadar bahwa memang pernah diedukasi bahwa zat-zat kalau misal styrofoam itu terkena panas itu bisa membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Namun untuk diri saya sendiri itu sangat sadar sekali dan memang sering kayak merasa janggal kalau memang ada makanan yang secara situasinya lagi panas itu dimasukin langsung ke dalam styrofoam tanpa alas lainnya. Jujur janggal. Jadi aja dulu deh Fen. Izin menjawab, jujur kalau saya sendiri kan saya tidak tahu berapa lama styrofoam itu sendiri bisa terurai. Saya tidak teredukasi di bagian sana, tetapi kalau memang dari dilihat saja itu kan styrofoam itu lebih bentuknya mengembang. Oke. Dan untuk styrofoam itu bentuknya mengembang ya. Nah, dan memang ketika dimasukkan ke tong sampah juga itu memakan tempat sekali dan tidak efisien. Saya lebih menganjurkan itu menggunakan kotak makan yang terbuat dari kertas atau seperti lainnya yang memang mudah terurai seperti itu. Dan menurut saya sendiri di lingkungan khusus, kalau terus-terusan seperti ini tidak ada edukasi mengenai bahaya styrofoam
digunakan ketika makanannya sedang panas itu sangat berbahaya sekali bagi mahasiswanya sendiri dan juga bagi lingkungan itu sendiri. Kalau saya pribadi sih lebih ingin menjawab bagaimana cara menanggulanginya untuk di bagian instansi kita yang dimana mungkin notabene kita semua pakai styrofoam atau hal-hal yang memang praktis gitu, yang kemudian mungkin bisa lah kita olah gitu. Selain menjadi kita memakai styrofoam, mungkin ada alternatif lainnya gitu, seperti mungkin bisa dimention itu dari plastik singkong yang terbuat dari plastik singkong gitu. Dan itu ada studi di Jakarta kebetulan. Kemudian yang memang bisa di alternatifkan lainnya mungkin itu ada penyuluhan tentang bahaya gitu mengenai zat-zat dari mikroplastik dan lain sebagainya. Itu sih. Dari meja wawancara ini, kita melihat sebuah dilema. Di satu sisi, ada ketergantungan ekonomi yang kuat dari pedagang. Dan di sisi lain, ada normalisasi risiko kesehatan dari konsumen. Namun, apakah kepraktisan ini sebanding dengan dampak kesehatan yang kita pertaruhkan? Berdasarkan prinsip ekologi pangan dan gizi, keamanan pangan bukan hanya soal kenyang, tetapi soal pencegahan dari bahaya bahan kimia. Di dalam styrofoam terdapat kandungan DOP yang menyimpan zat benzen. Masalahnya, benzen ini sifatnya bandel loh. Ia tidak bisa dibuang melalui urin atau feses. Alih-alih keluar dari tubuh, zat ini akan menumpuk dan terbalut dalam lemak di dalam tubuh kita dan dalam waktu yang panjang dapat memicu risiko kanker. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Solusinya dimulai dari kita. Membawa tumbler dan misting sendiri bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal memutus rantai paparan zat karsinogenik ke tubuh kita sendiri. Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk mulai peduli dengan apa yang membungkus makanan kita hari ini. Kami kelompok 2 untuk ekologi pangan dan gizi. Taking lunch, the news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? You never thought we'd go to war after all the things we saw. It's April Fool's Day. What time is it?